Halo, perkenalkan nama saya Sika Putri sebagai CEO dalam Butik Batik Godong Bako. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah sebagai manajer produksi Butik Batik Godong Bako. Halo, perkenalkan nama saya Siti Maisaroh sebagai manajer pemasaran di Butik Batik Godong Bako. Nah, ini nih rumah produksi Butik Batik Godong Bako. Di sini proses pembuatan bajunya masih secara manual dengan penjahit rumahan. Jadi untuk kualitas jahitnya sendiri itu sangat terjamin, kerapiannya dan kualitas lain-lainnya itu sangat terjamin. Berbeda dengan penjahit konveksi di mana proses pembuatan baju sudah menggunakan mesin jahit modern yang mempercepat proses jahit bajunya. Tapi kualitas jahitannya masih kalah bagus dengan penjahit yang di sini. Butik batik virtual milik kami merupakan wadah bagi para pemuda dalam memulai bisnis. Butik Godong Bako milik kami mengangkat kembali dari potensi Kabupaten Jember yang nantinya akan kami kolaborasikan dengan sulam khas dari Bondowoso. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu melalui media sosial dengan keunggulan servis yang diutamakan seperti konsultasi jasa sebelum membeli, mulai dari bentuk model, jenis kain, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas secara singkat dan padat tentang apa dan bagaimana batik itu sebenarnya. Batik tidak bisa dipungkiri adalah merupakan salah satu aset atau jati diri budaya bangsa kita yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, dan ini sudah diakui oleh lembaga internasional yaitu UNESCO yang bernaung di bawah bendera PBB bahwa batik adalah asli budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan dan berpesan khususnya pada generasi muda bahwa kita punya kewajiban untuk melestarikan dan membudayakan serta membiasakan diri untuk mengenakan batik, karena ini adalah ciri khas dari bangsa kita sendiri. Namun perlu diketahui bahwa batik sebenarnya bukan hanya merupakan komoditas atau barang dagangan saja, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa batik itu adalah salah satu aset atau khasanah budaya bangsa, sehingga perlu disadari dan dipahami bahwa batik dari sudut pandang budaya dan bisnis itu ada beberapa perbedaan yang prinsip sifatnya. Dalam sudut pandang bisnis, batik sepanjang bisa menghasilkan rupiah atau keuntungan, maka sah-sah saja siapapun bilang itu adalah batik meskipun sebenarnya bukan batik. Nah, ini banyak terjadi. Oleh karena itu, kedua sudut pandang tersebut harus difahami oleh masyarakat luas bahwa batik itu awalnya adalah budaya bangsa kita yang pada permulaan penciptaannya itu tidak diperjualbelikan, adalah sebuah mahakarya anak bangsa yang dipersembahkan untuk pakaian kebesaran suatu kerajaan atau para raja dan abdi dalem, abdi keraton kerajaan. Nah, ini yang perlu diingat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara bisnis tentang batik, bisnis batik, maka unsur budayanya tidak boleh hilang, harus tetap dipertahankan. Itulah makanya dalam usaha kami, dalam industri kami tetap mempertahankan teknik-teknik unsur-unsur budaya tersebut. Salah satu contoh, kami membatiknya tetap menggunakan peralatan yang tradisional, yang memang sejak zaman dahulu kala alatnya seperti itu, yaitu canting dan anglo sebagai alat untuk pemanas. Bahan bakarnya adalah arang kayu.
Ini yang kami pertahankan. Bukan kami nggak mau memakai alat-alat yang lebih modern seperti kompor listrik misalnya. Tetapi kami ingin mempertahankan dan mewariskan kepada anak cucu bahwa inilah batik sebetulnya. Dari segi peralatan dan tekniknya pun kami tetap mempertahankan teknik-teknik yang memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu bukan berarti saya menolak atau tidak bisa menerima teknik-teknik yang lebih modern, tidak. Itu semata-mata untuk mengingatkan dan memberitahukan saja bahwa batik asalnya caranya seperti ini, peralatannya seperti ini, dan seterusnya. Itulah makanya di usaha kami teknik-teknik dan alat-alat tersebut tetap kami pertahankan selamanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.